Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Pelaksanaan upacara Hari Peringatan Ulang Tahun ke-79 Tentara Negara Indonesia yang berlangsung di lapangan Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu 5 Oktober 2024 berlangsung khidmat. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Komandan Korem 133 Nani Wartabone, Brigjen TNI Hari Pahlawantoro. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Tentara Nasional Indonesia tahun 2024 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Tentara Nasional Indonesia di lapangan olahraga David Tony Limboto, Kabupaten Gorontalo, Sabtu 5 Oktober 2024 berlangsung khidmat. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Komandan Korem 133 Nani Wartabone, Brigjen TNI Hari Pahlawantoro. HUT ke-79 TNI mengangkat tema TNI Modern bersama rakyat siap mengawasi suksesi kepemimpinan nasional untuk Indonesia maju. Hadir pada upacara itu penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin, Kapolda Irjen Pol Puji Prasetyanto Hadi, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Mono Arfa, Bupati dan Wali Kota, serta sejumlah unsur Forkopimda lainnya. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dalam amanat tertulisnya yang dibacakan oleh Inspektur Upacara mengatakan, tema peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 TNI sangat relevan dalam merefleksikan cita-cita, semangat dan tujuan TNI sebagai prajurit yang profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Prajurit TNI harus memiliki kemampuan dasar tempur, mahir bela diri taktis, sekaligus mampu menggunakan alutsista berteknologi tinggi. Dalam perayaan HUT ke-79, Panglima TNI mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tulus kepada Presiden Joko Widodo yang dalam 10 tahun kepemimpinannya telah banyak berkontribusi dan berjuang untuk kemajuan TNI. Panglima juga mengajak seluruh prajurit TNI untuk menyambut Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih. Usai upacara diisi dengan defile serta penampilan drum band dan bela diri taktis dari Batalion Infanteri 713 Satyatama. Perayaan ulang tahun ke-79 TNI dilanjutkan dengan syukuran yang ditandai dengan pemotongan tumpeng, penyerahan bantuan pokok, penyerahan hadiah kepada siswa peserta lomba baris berbaris, serta ramah tamah. Penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin mengharapkan setiap daerah kabupaten kota di Provinsi Gorontalo memiliki ikon yang menjadi ciri khas dari daerah itu sendiri. Harapan ini disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja sekaligus rakor bersama pemerintah daerah Kabupaten Boalemo. Penjabat Gubernur Rudi Salahuddin mengharapkan setiap kabupaten kota di Provinsi Gorontalo memiliki ikon yang menjadi ciri khas dari daerah itu sendiri. Ikon atau primadona yang dimaksud Rudi bukan hanya perihal pariwisata, melainkan berupa hasil olahan pertanian maupun perkebunan yang dihasilkan suatu daerah. Harapan ini diutarakan PJ Gubernur saat melakukan kunjungan kerja sekaligus melaksanakan rakor bersama Pemda Kabupaten Boalemo bertempat di Pendopo Kantor Bupati Jumat 4 Oktober 2024. Pihaknya mencontohkan di Boalemo ada perkebunan kakao yang besar. Ini diharapkan bisa terus dikelola dan bisa dijadikan primadona. Terlebih harga kakao yang saat ini terus meningkat, masyarakat bisa punya industri rumahan yang luar biasa bahkan bisa sampai diekspor.
Kawasan industri yang akan dibangun di Kabupaten Pohuwato dan Gorontalo Utara juga menjadi perhatian besar Rudi. Di usia 23 tahun ini disayangkan jika Gorontalo belum memiliki kawasan industri. Olehnya termasuk Kabupaten Bualemo juga didorong untuk bisa eksis bertransformasi menarik investor. Kabupaten Bualemo sendiri menjadi penutup dari rangkaian pelaksanaan rakor yang dilakukan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota. Pertanian apa yang akan kita dorong di sini? Gitu ya. Kalau misalnya kita tidak punya icons, gitu ya, ini nanti akan terjadi sama gitu ya dengan Pohuwato. Misalnya kita mau jagung, ya, harus ada perbedaan jagung apa yang mau diinikan di sini. Atau kita cari tanaman lain gitu ya, bukan pertanian tanaman pangan, tetapi misalnya perkebunan. Saya dengar kan dulu di sini ada perkebunan kakao ya misalnya. Gitu. Nah, itu aja dijadikan primadona sini Pak. Harga kakao itu luar biasa Pak sekarang. Tak lupa juga dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama terkait koordinasi dan kolaborasi antara Pemprov dengan Pemda Bualemo yang dilakukan PJ Gubernur Rudi bersama PJ Bupati Bualemo Sherman Morido. Penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin meminta pemerintah daerah memfokuskan penurunan angka kemiskinan ekstrim dan prevalensi anak stunting atau tengkes secara beriringan. Hal ini diutarakannya saat melakukan kunjungan kerja kepada pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato Jumat 4 Oktober 2024. Pejabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin meminta pemerintah daerah harus memfokuskan penurunan angka kemiskinan ekstrim dan penurunan prevalensi anak stunting atau tengkes secara beriringan. Menurutnya penyebab stunting dilatar belakangi oleh fenomena kemiskinan ekstrim seperti kendala dalam mengakses kebutuhan dasar, rumah tidak layak huni, akses air bersih, fasilitas sanitasi, dan lainnya. Hal ini diungkapkan PJ Gubernur Rudi saat kunjungan kerja ke Kabupaten Pohuwato Jumat 4 Oktober 2024. Rudi melanjutkan Presiden Jokowi telah menargetkan masalah kemiskinan ekstrim nasional di tahun 2024 tuntas menjadi 0% dan masalah stunting harus turun menjadi 14%. Sementara penduduk miskin yang ada di Gorontalo hingga saat ini masih ada sekitar 2,03% atau 3,38 ribu jiwa. Serta angka anak stunting masih berada di angka 26,9% di atas rata-rata nasional yang 21,5%. Di Kabupaten Pohuwato sendiri di tahun 2024, angka stunting naik 12% dibanding dengan tahun sebelumnya, yaitu menjadi 18,4%. Oleh sebab itu dibutuhkan data yang akurat diambil dari data Reksosek atau data by name by address yang disurvei langsung melalui aplikasi enumerator sehingga jelas kondisi masyarakat seperti apa. Seperti pelaksanaan rapat koordinasi dengan kabupaten kota sebelumnya, banyak hal lain juga yang ditegaskan Rudi, seperti investasi dan nilai pertanian di Pohuwato, pengembangan data melalui GSD, inflasi triwulan 4, perhatian atas tingginya angka putus sekolah, serta pentingnya menjaga netralitas saat pilkada mendatang. Potensi Kabupaten Pohuwato itu sangat luar biasa, dan ini yang kita harapkan menjadi motor penggerak nantinya dari Provinsi Gorontalo ke depan. Dengan luas wilayah yang paling luas di Provinsi Gorontalo, ini kita harapkan nantinya bisa menyumbang pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih besar untuk Provinsi Gorontalo. Kehadiran Rudi sendiri didampingi jajaran pimpinan OPD, sementara Pemda Pohuwato dipimpin langsung Wakil Bupati yang juga adalah PJS Bupati Suharsi Igirisa, Sekda Pohuwato, serta pimpinan OPD dan jajaran ASN. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Palang Merah Indonesia menjadi momentum dalam adaptasi dan mitigasi bencana akibat perubahan iklim. Hal ini disampaikan penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun PMI yang berlangsung di Center Point Bone Bolango, Minggu 6 Oktober 2024.
Perayaan Hari Ulang Tahun Palang Merah Indonesia atau PMI ke-79 menjadi momentum dalam adaptasi dan mitigasi bencana akibat perubahan iklim. Hal ini disampaikan PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin dalam peringatan Hari Ulang Tahun PMI yang digelar di Center Point Bone Bolango, Minggu 6 Oktober 2024. Pelindung PMI Provinsi Gorontalo ini menuturkan aksi adaptasi iklim menjadi tanggung jawab semua, baik pemerintah, lembaga kemanusiaan, masyarakat, dan sektor swasta. Ia mengajak seluruh masyarakat Gorontalo untuk ikut berperan aktif dalam upaya menjaga lingkungan. Provinsi Gorontalo siap mendukung inisiatif PMI dalam upaya adaptasi dan mitigasi bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim. Upaya seperti penghijauan yang pagi hari tadi kita sudah lakukan, pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, edukasi masyarakat tentang resiko iklim, serta peningkatan kapasitas relawan PMI adalah langkah penting yang harus kita lakukan bersama. Pada kegiatan tersebut dicanangkan juga kick-off Bone Bolango, Car Free Day, dan aksi penanaman 1000 pohon pelindung. PMI Provinsi Gorontalo juga turut menyerahkan piagam penghargaan kepada para relawan yang telah mendonor sebanyak 50 kali dan penghargaan kepada OPD yang mendukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaan aksi donor darah. Penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin mendorong pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo untuk dapat meningkatkan perdagangan pertanian. Hal ini diutarakannya berdasarkan laporan yang didapatinya bahwa Gorontalo masih melakukan ekspor mentah ke daerah-daerah tetangga. Mitra Kominfotik, demikian informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin mendorong pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk dapat meningkatkan sektor perdagangan pertanian. Hal tersebut ia utarakan berdasarkan laporan yang didapatinya bahwa Gorontalo masih melakukan ekspor mentah ke daerah-daerah tetangga. Hal ini diungkapkan Rudi Salahuddin saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Gorontalo Rabu 2 Oktober 2024. Saat ini kontribusi perekonomian Kabupaten Gorontalo terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi sebesar 30%. Menurut Rudi, dengan angka sebesar itu tentu akan memberikan dampak yang signifikan bagi Provinsi Gorontalo. Selain itu, permasalahan tengkes, kemiskinan ekstrim, dan inflasi turut menjadi bahan evaluasi Rudi terhadap Pemkab Gorontalo. Terkait inflasi yang masih tergolong tinggi juga diminta harus ada langkah ekstra dari pemerintah untuk menyeriusi hal tersebut. Kabupaten Gorontalo memang pertumbuhan ekonomi Gorontalo ini sedikit lebih baik daripada produksi, jadi lebih baik hanya 0,01%. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah, tapi masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Ekonomi nasional masih 5%. Padahal kita untuk menjadi negara maju atau kita lepas dari pertumbuhan ekonomi kita itu minimum 6, bahkan 7%. Turut hadir dalam kegiatan tersebut PJS Bupati Gorontalo Syukri Botutihe, Ketua DPRD Kabupaten Zulfikar Usira, PJ Sekda Haristome, serta pimpinan organisasi perangkat daerah Pemprov dan Pemkab Gorontalo.